Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 ingin mempresentasikan proposal proyek kelas kami dengan judul Analisis Penerapan Teknologi Smart E-Procurement pada proses pengadaan barang dan jasa di PT PP Persero menggunakan teknologi Organization Environment atau TOE Framework. Kami dari kelompok 14 terdiri dari rekan saya Muhammad Fauzi Pohan dan saya sendiri Rido Risantoro. Jadi berikut outline dari presentasi kami. Ya, pertama ada pendahuluan, kajian pustaka, dan metode penelitian. Pendahuluan, jadi di sini ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Latar belakang penelitian, jadi dalam hal ini yang studi kasus yang diambil adalah PT PP Persero. Di PT PP Persero merupakan perusahaan yang bergerak di bidang EPC atau Engineering, Procurement, and Construction. Jadi PT PP itu mempunyai 5 divisi operasional yang tersebar di beberapa kota ya di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Salah satu proses yang mendukung dalam proyek konstruksinya adalah proses pengadaan. Jadi sebelum tahun 2023, proses pengadaan di PT PP itu bersifat sektoral atau dilakukan pada masing-masing divisi operasionalnya tersebut dan secara offline ya. Tentunya ini mempunyai beberapa kekurangannya di antaranya ya karena bersifat sektoral jadi dia punya strategi procurement sendiri-sendiri, harga belum standar, lalu keakuratan data kurang, ya tidak real time, lalu membutuhkan waktu yang lebih ekstra untuk koordinasi, prosesnya lebih panjang, dan integrasinya kurang. Jadi lalu sejak 2023 itu proses pengadaan di PT PP berubah atau bermigrasi ya dari yang tadinya sektoral menjadi terpusat. Yang tadinya secara offline atau looping menjadi online. Dengan terpusat ini tentunya lebih terintegrasi ya, lebih real time, lebih terrecord dengan baik, lebih tersistem ya, dan lebih transparan juga. Perubahan sistem pengadaan tersebut tentunya di sini ada user baru ya atau pengguna-pengguna baru, di mana pengguna-pengguna ini adalah pihak-pihak yang terlibat di dalam proses pengadaan tersebut. Ada project team, ada procurement team, dan ada vendor dalam hal ini atau perusahaan-perusahaan rekanan. Yang dalam kasus ini yang beberapa pihak yang terlibat adalah sebuah grup ya atau kelompok atau organisasi. Dari perubahan sistem tersebut dan adanya pengguna baru, tentunya perlu adaptasi terhadap sistem yang baru tersebut, yang tadinya menggunakan sistem yang offline menjadi sekarang secara online, yaitu menggunakan e-procurement. Tentunya sistem yang baru yang berjalan juga mungkin masih ada beberapa penyesuaian, masih ada beberapa kekurangan atau perbaikan dan perlu evaluasi ke depannya.
Sedangkan di sisi penggunanya juga mungkin masih ada adaptasi ya atau penyesuaian terhadap dari sistem yang lama ke sistem yang baru. Nah, dalam hal ini dirumuskan dua masalah. Yang pertama adalah seberapa besar penilaian perusahaan-perusahaan rekanan atau vendor di PTPP terhadap faktor yang mungkin berpengaruh pada adopsi e-procurement. Lalu yang kedua, berdasarkan TOE framework atau kerangka TOE ya. Kenapa TOE dalam hal ini? Karena yang ya, itu tadi pihak B yang terlibat adalah pihak-pihak yang berbentuk grup ya atau organisasi. Ya, dalam hal ini berdasarkan TOE framework, faktor apa saja yang mempengaruhi adopsi e-procurement pada perusahaan-perusahaan rekanan atau vendor OA di PT PP Persero. Dari perumusan masalah tersebut bisa didapatkan tujuan penelitian yang itu pertama untuk mengetahui penilaian perusahaan-perusahaan rekanan atau vendor di PTPP terhadap faktor-faktor yang mungkin berpengaruh pada adopsi e-procurement. Lalu yang kedua, untuk menguji pengaruh faktor-faktor e-procurement pada perusahaan-perusahaan rekanan atau vendor di PTPP Persero. Yang berikutnya adalah manfaat penelitian. Jadi manfaat penelitian diharapkan ada dua manfaat. Ya. Pertama, aspek akademis dan aspek praktis. Yang di dalam aspek akademis, penelitian ini nantinya diharapkan bisa dijadikan referensi dalam hal ini penelitian tentang adopsi teknologi ya, khususnya penggunaan TOE atau Technology Organization and Environment. Lalu diharapkan juga bisa memverifikasi faktor-faktor yang menentukan dalam adopsi e-procurement di perusahaan tersebut ya, dalam hal ini PTPP. Yang kedua dari aspek praktis dalam hal ini penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan dan evaluasi bagi perusahaan dalam mengembangkan sistem e-procurement dan membuat kebijakan dalam strategi sistem pengadaan barang dan jasa. Sistematika penulisan di dalam proposal proyek ini ada tiga bab utama dalam sistematika penulisan ini. Yang pertama pendahuluan, tinjauan literatur dan metode penelitian. Pendahuluan berisi yang tadi sudah dijelaskan, yaitu latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat, dan sistematika ini. Bab kedua tinjauan literatur berisi tentang landasan teori atau teori-teori yang dipakai di dalam penelitian ini. Yang ketiga metode penelitian yang berisi menjelaskan langkah-langkah penelitian yang dipakai mulai dari hipotesis, tahapan penelitian, pengambilan sampel, pengumpulan data, serta pengolahan datanya. Oke, lalu bab kedua tinjauan literatur. Jadi di sini ada tiga tinjauan literatur utama. Yang pertama model bisnis perusahaan, kedua e-procurement, dan ketiga adaptasi teknologi informasi. Model bisnis perusahaan. Jadi sebelum kita memulai penelitian ini, kita menggambarkan dahulu tentang bagaimana model bisnis perusahaan, gambaran model bisnis yang dipakai di perusahaan ini. Metode yang dipakai yaitu bisnis model canvas atau biasa dikenal dengan BMC. BMC ini diperkenalkan oleh Osterwalder dan Bickner pada tahun 2010. Itu
BMC ini merupakan suatu alat atau kerangka kerja untuk menilai dan merubah model bisnis, mendeskripsikan, menggambarkan, dan menilai serta merubah model bisnis. Sedangkan model bisnis sendiri itu adalah gambaran bagaimana sebuah organisasi membentuk, menyampaikan, dan menangkap sebuah nilai atau value. Jadi di sini model bisnis Canvas dibagi menjadi 9 building block ya. Building block yang merupakan yang merepresent ya komponen-komponen dalam komponen perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Ada key partner yang merupakan jaringan baik rekanan maupun supplier yang mendukung operasi bisnis perusahaan, key activities yang merupakan eh, langkah-langkah perusahaan tersebut dalam menjalankan bisnis perusahaannya, key resource yang merupakan menggambarkan sumber daya perusahaan ya, baik eh, sumber daya manusianya maupun eh, finansialnya yang dipakai oleh perusahaan dalam menjalankan operasi bisnisnya. Lalu value proposition, yaitu value yang ditawarkan oleh perusahaan terhadap customer segmennya. Berikutnya customer relationship, itu bagaimana perusahaan itu menjaga hubungan ya, atau membangun hubungan dengan customer segmennya. Lalu ada channel, bagaimana perusahaan itu menyampaikan value propositionnya terhadap customer segment. Lalu berikutnya ada cost structure. Cost structure yang menggambarkan jenis pembiayaan yang akan digunakan sebuah perusahaan dalam uh, menjalankan operasi bisnisnya. Lalu tentunya yang terakhir revenue stream, yaitu pendapatannya, atau dalam hal ini dalam bentuk angka ya, atau cash, pendapatan yang diperoleh perusahaan dari produk, barang, dan atau jasa ya, yang uh, apa namanya yang dihasilkan dari value propositionnya kepada customer segmennya. Lalu yang kedua, business to business atau B2B. Jadi business to business adalah transaksi yang terjadi antara perusahaan dengan perusahaan lain sebagai lawan transaksi. Ya. Ya, jenis transaksi bisnis itu ada dua, yaitu ada business to business dan business to consumer ya. Jadi kalau dalam hal ini eh, adalah antara perusahaan dengan perusahaan, yaitu PT-PP dengan vendor-vendornya, berdasarkan literatur. Jadi eh, transaksi bisnisnya adalah lebih ke business to business. Lalu tunjangan literatur berikutnya adalah e-procurement. Jadi procurement sendiri pada dasarnya adalah penggunaan sistem teknologi informasi dalam proses pengadaannya. Jadi dimulai dari eh, registrasi, seleksi, penawaran, hingga pembelian ya. Jadi, nah dalam literatur lain, Wu dan kawan-kawan, dan lalu ada Pak Kos juga menyebutkan ya hubungannya dengan B2B tadi, bahwa e-procurement ini merupakan bagian dari proses B2B tersebut untuk mendukung
proses B2B tersebut agar berfungsi dengan efektif ya. Berikutnya smart e-procurement itu sendiri. Di smart e-procurement pada dasarnya adalah electronic procurement atau e-procurement yang dikembangkan oleh PT PP ya, di mana e-procurement ini nantinya terintegrasi juga dengan beberapa intraweb yang sudah ada di dalam PT PP ya, yaitu SMKV, sistem monitoring kerja vendor, dan juga ERP software yang lain yang digunakan yaitu SAP. Smart e-proc sendiri atau smart e-procurement pada dasarnya berfungsi sebagai registrasi, evaluasi hingga seleksi vendor. Ya, ada beberapa tahapannya dari mulai registrasi, evaluasi baik teknis maupun komersial, seleksi hingga ya kontrak. Ya. Berikut pada sisi kanan bawah digambarkan juga alur kinerja calon rekanan atau vendor di PT PP dari mulai pengisian data ya, pelengkapan administrasi hingga penilaian dan hingga sampai pengumuman, yaitu melalui smart e-procurement ini. Berikutnya tinjauan literatur berikutnya ada adopsi teknologi informasi. Jadi dalam hal ini yang dipakai adalah kerangka TOE atau Teknologi Organization Environment. Kerangka ini akan dipakai dalam penelitian ini ya karena pihak-pihak yang terlibat di dalam adopsi teknologi tadi dalam hal ini e-procurement adalah berbentuk organisasi ya. Jadi hubungannya dengan B2B tadi, transaksi bisnis B2B tadi antar organisasi di internal sendiri, di internal PT PP ada grup project team, grup procurement team, sedangkan dari luarnya adalah organisasi atau grup atau perusahaan ya, vendor yang terlibat atau masuk dalam sistem pengadaan tersebut. Jadi di dalam kerangka TOE ini ada 3 komponen utama yang dipertimbangkan dalam adopsi teknologi, yaitu ada teknologi, organisasi, dan lingkungan. Jadi teknologi ini mengacu kepada teknologi yang relevan dengan perusahaan, baik dari internal maupun eksternal. Lalu organisasi ini berkaitan dengan sumber daya ya, baik dari sumber daya manusia, keterampilan, manajerial juga yang mempengaruhi adopsi teknologi tersebut. Yang aspek berikutnya adalah lingkungan. Jadi aspek lingkungan atau lingkungan industri ya dalam hal ini mengacu pada pihak-pihak lain di sekitar perusahaan yang berpengaruh terhadap adopsi teknologi ya, seperti pesaing, pemasok, maupun government atau pemerintah. Oke, untuk metode penelitian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya akan melanjutkan perihal mengenai penjelasan dari rekan saya sebelumnya. Saya akan menjelaskan perihal metode penelitian. Metode penelitian pada penelitian kami ini akan dibagi menjadi 7 subtopik utama. Itu perihal 1,
karakteristik penelitian, 2 variabel operasional, 3 tahapan penelitian, 4 populasi dan sampel, 5 pengumpulan data, 6 uji validitas dan reliabilitas, 7 teknik analisis data. Pertama, perihal karakteristik penelitian. Berdasarkan metode penelitian kami bersifat metode penelitian kuantitatif. Kenapa metode kuantitatif? Karena metode kuantitatif bersifat untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Kedua, berdasarkan tujuannya, metode penelitian kami ini bersifat konklusif. Penelitian ini merupakan penelitian konklusif di mana penelitian dilakukan untuk menguji suatu hipotesis berdasarkan hubungan variabel terhadap aspek-aspek yang relevan dengan fenomena perspektif seseorang, organisasi, orientasi istri, atau lainnya. Berdasarkan tipe penyelidikan, metode penelitian bersifat metode kausal, digunakan untuk menguji kebenaran hipotesis melalui validasi teori tentang ada atau tidaknya pengaruh dari variabel dependen terhadap variabel independen. Penilaian ini akan menguji hubungan variabel yang dianalisis, yaitu 3 variabel independen, yaitu variabel teknologi, organisasi, dan lingkungan terhadap adopsi e-procurement pada perusahaan-perusahaan vendor A yang terdaftar di Smart eProc PT Pivot Tbk. Untuk mengetahui hubungan kausal tersebut, maka perlu dilakukan survei dengan cara membagikan kuesioner pada sampel dari populasi yang ada. Keempat, berdasarkan unit analisis, jenis penelitian adalah penelitian perusahaan, yaitu perusahaan kami itu PT Pivot Tbk. Kelima, berdasarkan setting penelitian, tipe yang digunakan dalam penelitian ini adalah non-contribute setting, bahwa dalam penelitian non-contribute setting, peneliti tidak melakukan manipulasi atau intervensi apapun terhadap data yang ada. 6. Berdasarkan waktu penelitian ini dikategorikan ke dalam cross-sectional study dikarenakan pengambilan data melalui kuesioner hanya melakukan 1 kali dengan periode tertentu. Berikutnya, perihal variabel operasional. Pada penelitian ini terdapat 3 variabel independen X dan serta 1 variabel independen Y, yaitu variabel X ini terdiri dari teknologi, organisasi, environment, dan variabel dependennya adalah adopsi e-procurement di PT Pivot Tbk. Pada variabel X ini akan dibagi beberapa indikator, yaitu untuk teknologi, indikatornya adalah pertama complexity, kedua compatibility, ketiga persepsi benefit. Pada complexity ini akan dibahas perihal 1, sistem apakah dapat beroperasi secara normal untuk membantu proses bisnis perusahaan. Terus yang kedua, apakah sistem dapat bertumbuh sesuai perkembangan perusahaan tanpa mempengaruhi kinerja operasional. Terus berikutnya, sistem dapat dengan mudah dirawat dan dipelihara oleh perusahaan. Terus untuk aspek compatibility-nya akan ada 3 item pembahasan, yaitu implementasi, apakah implementasi sesuai dengan kebutuhan perusahaan, apakah dapat terintegrasi dengan sistem lain di perusahaan, itu ERP. Terus yang ketiga, apakah sistem dapat terhubung secara global atau dengan internet. Terus berikutnya untuk persepsi benefit akan dibahas juga 3 item, yaitu apakah penerapan Smart eProc meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa di perusahaan? Apakah penerapan sistem Smart eProc dapat mempercepat proses pengadaan barang dan jasa di perusahaan? Apakah penerapan sistem Smart eProc dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas? Terus berikutnya perihal indikator organisasi. Indikator organisasi ini dibagi 2 indikator, yaitu top management support dan organizational readiness. Pertama, perihal top management support. Apakah menurut top management di perusahaan rekanan penerapan dapat memberikan kemudahan pada proses pengadaan barang dan jasa? Kedua, apakah manajemen puncak kami ingin menginvestasikan sejumlah anggaran untuk mendukung penerapan Smart eProc di perusahaan? Ketiga, apakah manajemen puncak kami sangat memperhatikan pentingnya penerapan Smart eProc dalam proses pengadaan barang dan jasa di perusahaan? Berikutnya, di dalam indikator organizational readiness, ada 3 item yang kita akan bahas. Yaitu pertama, sebagian besar
apakah sebagian besar karyawan kami memahami penggunaan Smart eProp? Yang kedua, apakah pendapat Smart eProp sudah jelas dan dapat dipahami vendor-vendor OA yang sebagai salah satu stakeholdernya? Yang ketiga, apakah perusahaan vendor kita memiliki sumber daya manusia yang mumpuni untuk menerapkan Smart eProp ini? Untuk indikator ketiga, itu indikator improvement, kita bagi menjadi dua indikator, yaitu indikator trading partner pressure dan indikator government support. Pada trading partner pressure, yaitu item pertama adalah mayoritas, apakah financial vendor telah meminta agar sistem pengadaan barang menggunakan e-procurement. Terus, apakah mayoritas vendor bisnis kami telah merekomendasikan e-proc. Terus yang ketiga, apakah kami tergantung pada vendor lain yang tidak terdaftar di Smart eProp? Untuk aspek government support, kita bagi hanya dua item, yaitu apakah perusahaan menjadikan implementasi Smart eProp sebagai penerapan budaya akhlak di Kementerian BUMN. Terus yang kedua, apakah implementasi Smart eProp mendorong proses pengadaan di perusahaan lebih transparan dan akuntabilitas di mata auditor. Dalam hal ini auditor pemerintah itu BPK, independennya yaitu e-procurement adoption. Dan 4 variabel yang akan dibahas yaitu perusahaan percaya implementasi akan berguna bagi perusahaan. Berikutnya, perusahaan tidak keberatan mengeluarkan biaya dalam pengembangan Smart eProp ke depannya. Berikutnya, perusahaan akan menggunakan dan terus mengembangkan sistem Smart eProp. Berikutnya, perusahaan menjadikan penggunaan Smart eProp sebagai kewajiban pada proses pengadaan barang dan jasa di perusahaan. Terus berikutnya perihal tahapan penelitian. Tahapan penelitian. Yang pertama adalah mengidentifikasi masalah dan fenomena. Kemudian merumuskan masalah. Terus kita menentukan tujuan penelitian. Setelah tujuan penelitian kita dapatkan, kita melakukan studi literatur. Terus kita kemudian membuat kerangka pemikiran. Dari kerangka pemikiran itu kita buat hipotesis. Kemudian kita tentukan teknik pengumpulan datanya. Terus kita lakukan pengumpulan datanya, baik data primer dan data sekunder. Kemudian kita melakukan pengolahan data, dan kita kemudian menarik kesimpulan dari pengolahan data tersebut. Kemudian perihal populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Master Vendor OA, Smart eProp, PT Persero Tbk, hingga bulan September 2023. Jumlah seluruh vendor terdapat di Smart eProp yang terdiri dari 4 sektor. 1. Supplier, subkontraktor, transporter, dan alat. Jumlah perusahaan terdaftar sebagai vendor OA adalah 141 perusahaan yang terdiri dari 104 supplier, 130 perusahaan kontraktor, 6 perusahaan transporter, dan 1 perusahaan alat. Kemudian sampel. Pada sampel yang ini, penelitian sebelumnya, Suwarni dan Endra menjelaskan bahwa jika dalam suatu penelitian jumlah populasi yang terlalu banyak dapat kita ambil sampel untuk mewakili populasi yang ada. Untuk menentukan ukuran sampel, maka digunakan rumus Slopin dengan tingkat kepercayaan 95% dan tingkat error 5%, yaitu sebagai berikut. Dari rumus Slopin itu didapat bahwa kebutuhan sampel yang adalah 105 sampel perusahaan. Kemudian perihal teknik pengumpulan data atau metode pengumpulan data. Pada pengumpulan data ini, kami menggunakan 3 teknik pengumpulan data, yaitu pertama, menggunakan wawancara dan interview. Metode ini digunakan untuk menggali permasalahan yang dihadapi oleh objek penelitian agar peneliti dapat mengetahui aktivitas proses pengadaan barang dan jasa di Smart eProp. Kemudian menggunakan kuesioner. Pada proses ini disebar 141 kuesioner kepada sejumlah 141 perusahaan pada Master Vendor OA yang terdaftar di Smart eProp PT Persero Tbk. Metode penyebaran kuesioner dilakukan dengan cara email dan aplikasi WA.
Hal ini dilakukan untuk mencegah kekeliruan dalam pengisian data yang ada. Kemudian menggunakan metode studi pustaka. Studi pustaka dilakukan untuk mencari informasi atau sekunder yang relevan dengan permasalahan yang ada yang akan dibahas sebagai informasi diambil melalui buku, jurnal, web page, data perusahaan, dan penelitian sebelumnya. Berikutnya perihal uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas dilakukan menggunakan program SPSS. Teknik pengujian ini digunakan para peneliti untuk uji validitas adalah menggunakan korelasi bivariated version atau product moment person. Adapun rumus korelasi product moment person adalah sebagai berikut. Dengan kriteria sebagai berikut, nilai R tabel dengan tingkat signifikasi alfa sebesar 5% dan N30, jumlah data 30, maka diperoleh nilai R tabel sebesar 0,3610. Sebelum kuesioner disebarkan kenapa validitas dilakukan? Sebelum kuesioner disebarkan kepada responden untuk mendapatkan data, maka dilakukan validitas dengan menyebarkan kuesioner penelitian kepada 30 responden. Tujuan dilakukan validitas ini adalah untuk melihat validitas dan reliabilitas. Selain itu juga melihat apakah kuesioner mudah dipahami oleh responden pada saat nanti melakukan pengambilan data yang dipakai untuk menguji hipotesis, sehingga pada saat pengumpulan data utama dengan jumlah data yang lebih banyak, peneliti dapat mengatasi kesulitan atau hambatan yang akan dihadapi. Uji validitas dan reliabilitas kuesioner penelitian dilakukan melalui validitas dengan melibatkan 30 responden dengan menggunakan taraf signifikasi 95% atau alfa min 0,05%, maka diperoleh R tabel 0,361. Apabila nilai CITC lebih besar dari R tabel, maka instrumen tersebut dinyatakan valid untuk mengukur variabel yang ingin diukur. Kemudian uji reliabilitas. Pengujian reliabilitas instrumen dengan menggunakan rumus alpha Cronbach, karena instrumen penelitian ini berbentuk angket dan skala bertingkat, rumus alpha Cronbach sebagai berikut. Jika alfa lebih besar dari 0,90 maka reliabilitas sempurna. Jika alfa antara 0,70 sampai dengan 0,9 maka reliabilitas tinggi. Jika alfa 0,5 sampai dengan 0,7 maka reliabilitas moderat. Jika alfa kurang dari 0,5 maka reliabilitas rendah. Jika alfa rendah kemungkinan satu atau beberapa item tidak reliable untuk dilakukan pengujian. Berikutnya perihal teknik analisis data. Untuk analisis data pada penelitian ini, kami menggunakan analisa deskriptif. Dalam penelitian ini, statistik deskriptif digunakan untuk menjelaskan karakteristik responden dan mendeskripsikan variabel penelitian serta menjawab pertanyaan penelitian, yakni apa saja faktor yang mempengaruhi adopsi rekrutmen dan juga seberapa besar penelitian konsumen seberapa besar penilaian konsumen terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi dalam model TOE framework. Dalam lingkungan pengadaan barang dan jasa, teknik analisis data dalam penilaian ini, kami menggunakan analisa deskriptif. Dalam penilaian ini, statistik deskriptif digunakan untuk menjelaskan karakteristik responden dan mendeskripsikan variabel penelitian serta menjawab pertanyaan penelitian, yakni apa saja faktor yang mempengaruhi adopsi rekrutmen dan juga seberapa besar penilaian rekan kerja atau mitra kerja terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi dalam model TOE framework. Dalam lingkungan pengadaan barang dan jasa di PT PP Persero Tbk. Pengukuran deskriptif dilakukan untuk memperoleh persepsi vendor-vendor OA dari variabel independen atau variabel X dan satu variabel dependen atau variabel Y, di mana masing-masing instrumen pertanyaan
disertai dengan 4 kemungkinan jawaban yang harus dipilih dan dianggap sesuai menurut sampel. Alternatif pilihan jawaban tersebut yaitu sangat setuju 5 poin, setuju 4 poin, netral 3 poin, tidak setuju 2 poin, dan sangat setuju 1 poin. Data yang diperoleh dari jawaban sampel penelitian kemudian disusun interval penilaiannya untuk setiap pernyataan berdasarkan persentase menggunakan tabel distribusi frekuensi dengan analisa linear kontinum dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yaitu pertama, nilai kumulatif adalah jumlah nilai dari setiap item pertanyaan yang terdiri dari 105 sampel. Kemudian persentase adalah nilai kumulatif item dibagi dengan nilai frekuensi dikalikan 100%. Yang terakhir, jumlah responden adalah 105 perusahaan dengan nilai skala pengumpulan terbesar adalah 5 dan skala pengumpulan terkecil adalah 1, sehingga didapat nilai sebagai berikut. Skor kumulatif tertinggi 105 dikali 5 yaitu 525. Skor kumulatif terendah 105 kali 1 adalah 105. Persentase tertinggi adalah 100%. Persentase terendah adalah 20%, sehingga selisih interval adalah sebagai berikut. Sangat rendah, intervalnya 20% hingga 36%. Rendah di atas 36% hingga 52%. Netral 56% sampai dengan 68%. Tinggi di atas 68% hingga 88%. Sangat tinggi di atas 80% sampai 100%. Untuk menentukan garis kontinum, berikutnya adalah metode penelitian verifikatif. Alat analisa yang digunakan pada metode ini adalah uji validitas dan reliabilitas, uji multikolinaritas, uji modal struktural untuk hipotesis penelitian. Untuk uji verifikatif, kami menggunakan alat uji analisis yang digunakan dalam penelitian adalah model persamaan struktural atau SEM berbasis varian atau komponen yaitu PLS dengan menggunakan Smart PLS versi 3.0. Kemudian melakukan uji multikondisionalitas. Uji multikondisionalitas diperlukan untuk mengetahui ada tidaknya variabel independen yang memiliki kemiripan dengan variabel independen lainnya dalam satu model. Kemiripan antara variabel dalam satu model ini akan menyebabkan terjadinya korelasi antara variabel independen. Maka untuk mendeteksi ada tidaknya gejala multikolinialitas di dalam model regresi berganda, ini adalah dengan melihat nilai variance inflation factor atau VIF dengan dan nilai toleransi. Jika nilai toleransi kurang dari 1 atau VIF lebih dari besar dari 10, menunjukkan multikolinialitas signifikan. Kemudian uji model struktural dan tes hipotesis penelitian. Model struktural dievaluasi dengan menggunakan R-square dan uji T, serta disignifikasi dari koefisien parameter jumlah jalur struktural. Dengan menilai model dengan PLS, dimulai dari melihat R-square untuk setiap variabel laten independen. Penilaian nilai R-square dapat digunakan untuk menilai pengaruh variabel laten independen terhadap variabel independen. Apakah penilaian memiliki pengaruh yang substansi atau tidak? Nilai R-square yang dihasilkan berikan 0 sampai 1, di mana nilai semakin mendekati 1, berarti hubungan terjadi semakin kuat, begitu juga sebaliknya. Dengan nilai koefisien korelasi sebagai berikut. Di bawah 0,20 tidak ada korelasi, 0,20 sampai 0,40 korelasi rendah, 0,40 sampai 0,70 korelasi sedang,
0,70 sampai 0,90 korelasi tinggi, 0,9 sampai 1 korelasi tinggi sekali, kalau nilainya 1 korelasi sempurna. Pada Fed Coefficient, untuk setiap variabel menunjukkan seberapa besar pengaruh dari setiap variabel yang diukur terhadap behavior intention. Uji T-value digunakan untuk mengatur secara parsial variabel-variabel independen berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel independen. Pengujian hipotesis secara parsial dilakukan dengan membandingkan nilai T hitung dengan T tabelnya. Nilai T hitung diperoleh dengan bantuan software Smart PLS 3.0. Penilaian untuk nilai T tabel menggunakan cara sebagai berikut, yaitu menghitung nilai DF berdasarkan rumus DF sama dengan N min K min 1, dengan N adalah jumlah data, kemudian lihat tabel T dengan nilai DF yang diperoleh dengan level signifikansi yang ditetapkan. Sedangkan kaidah dalam menentukan keputusan hipotesis adalah sebagai berikut. Apabila T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Dan apabila T hitung lebih kecil dari T tabel, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Demikianlah penjelasan singkat kami perihal hasil penelitian kami mengenai analisis penerapan teknologi Smart App Procurement pada proses pengadaan barang dan jasa di PT PP Persero Tbk menggunakan teknologi Organization Environment atau disingkat TOE Framework. Terima kasih sebelumnya.